Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk dia belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia menuju surga kelak. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju surganya dengan kita terus menghadiri majelis ilmu. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yaitu kita akan belajar atau kita akan melaksanakan daurah, dan ini sesi pertama, yaitu tema yang akan kita bahas itu berkaitan dengan darah muda haus kebenaran, yang mana kita ambil dari kisah Salman Al-Farisi. Di sini lebih tepatnya saya akan membacakan bagaimana kisah Salman Al-Farisi ketika beliau mencari hidayah, ketika beliau mencari yang namanya Islam. Ya, nanti saya akan bacakan hadisnya, hadis yang panjang, insya Allah cukup untuk 1 jam itu, hadis yang sangat panjang. Nanti kita akan ambil pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh para ulama, apa saja pelajaran yang bisa diambil dari kisah Salman Al-Farisi ini, karena beliau merupakan salah seorang tauladan bagi kita yang mencari atau sedang dalam mencari kebenaran. Saya bacakan di sini. Dikisahkan disebutkan dari Abdullah ibnu Abbas qala, beliau berkata, haddatsani Salman Al-Farisi hadithuhu min fa'man fihi qala
Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Salman Al-Farisi, beliau pernah menceritakan biografinya kepadaku dari lisannya sendiri, di mana dia berkata, kuntu rajulan farisian min ahli Asbahan min ahli qaryatin minha. Aku adalah seorang lelaki Persia dari Asbahan. Jadi Salman Al-Farisi ini nama tempatnya dia adalah Asbahan yang terletak di Iran. Ya. Yang mana aku katanya adalah salah satu, atau Asbahan itu merupakan satu desa. Aku berasal dari satu desa yang bernama Jai, ya, Jai. Jadi beliau itu berasal dari satu desa Jai di kota Asbahan. Asbahan itu terletak di negara Iran, ya, sekarang jadi Iran. Wa kana abi, ya, duqanu qaryatihi, dan bapakku adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat mengerti akan pertanian, ya, sangat mengerti akan pertanian. Jadi bapaknya si Salman ini adalah seorang tokoh yang besar, ya, bisa dikatakan kayak pemukanya lah. Dia orang yang sangat terkemuka di kampungnya tersebut. Wa kuntu uhibbu khalqallahi ilai falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi. Aku sendiri sangat disayangi oleh ayahku dari semua makhluk Allah yang Allah ciptakan. Ini Salman menceritakan tentang bagaimana ayahnya itu sangat sayang kepadanya, kepada Salman Al-Farisi. Sampai-sampai karena saking sayangnya bapaknya kepada Salman ini, maka Salman ini tidak boleh tidak diperbolehkan untuk beliau keluar dari rumahnya. Ya, namanya anak kalau disayang sama bapaknya, sama orang tua, itu dijaga. Nah, diantara bentuk penjagaan terhadap Salman ini tidak boleh keluar rumah. Ya, karena saking sayangnya, takut kalau Salman nanti akan kenapa-napa atau hilang nanti. Bayangkan ini merupakan anak kesayangannya. Hatta habasani fi baiti ay mulazimun nar kama tahbasul jariyah, ya. Aku diminta, kata Salman, aku diminta senantiasa untuk berada di samping api, ya, di samping api, seolah-olah aku ini adalah seorang budak yang ditawan. Jadi Salman ini disuruh jaga api sama bapaknya, karena api itu adalah Tuhan mereka. Jadi jangan sampai mati tuh apinya itu. Kalau mati apinya berarti Tuhannya ikut mati. Jadi Salman ini disuruh untuk terus jaga api ini, jangan sampai mati, supaya terus berkobar. Ya. Wastahada fil majusi hatta kuntu qatnan nar. Dan aku adalah orang yang sangat semangat di dalam agama Majusi. Semangat sekali dalam agama Majusi. Sehingga aku saking semangatnya dia Salman ini, orang yang sangat taat dalam agama Majusi, sampai-sampai Salman itu diangkat sebagai qatnun nar, yaitu sebagai penjaga api di kalangan umatnya. Jadi di dalam rumah disuruh jaga, karena saking taatnya Salman ini dalam beragama Majusi, akhirnya kaum-kaumnya itu menyuruh Salman untuk menjadi penjaga api, yang mana mereka orang-orang Majusi, kita tahu mereka adalah orang-orang yang menyembah api. Alladzi yuqiduha la yatrukuha tahusa'ah, yang mana api tersebut jangan sampai mati, harus senantiasa api itu berada dalam kondisi hidup. Qala wa kanat li abi dai'atun 'azimah, dan Salman menceritakan bahwasanya ayahku memiliki tanah pertanian yang sangat luas sekali. Qala fasyugila fi bunyani lahu yauman, maka pada suatu ketika bapaknya ini sibuk untuk membangun satu bangunan atau mengurus satu bangunan, ya, mengurus satu bangunan. Faqala li, maka bapaknya ini berkata kepada Salman, ya bunayya, inni qad syaghaltu fi bunyani hadzal yaum an dai'ati
wahai anakku, sesungguhnya sekarang ini aku sedang sibuk mengurus bangunan ini. Jadi bapaknya bilang sama Salman, aku sedang sibuk mengurus bangunan ini, aku sedang membangun bangunan ini. Fadhhab fatlaha wa amirani fiha ba'da ma yurid. Maka bapaknya itu meminta kepada Salman untuk menggantikan dia melihat tanahnya. Jadi kan kebiasaan yang pergi lihat tanahnya kan bapaknya. Jadi Salman ini tidak boleh keluar rumah. Tapi karena satu kondisi, bapaknya sedang ngurus bangunan yang sedang dia bangun, akhirnya bapaknya ngurus Salman untuk melihat tanah, dan bapaknya sibuk dengan bangunan tersebut. Sampai sini ngerti ya? Baik. Fakharajtu, maka aku pun keluar. Uridu dai'atahu, untuk melihat tanah yang dimiliki oleh bapakku. Famarartu bi kanisatin min kanaisin nasara fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Ketika aku berjalan menuju tempat tanah itu, aku melewati satu gereja dari gereja-gerejanya orang Nasrani, dan aku mendengar suara di dalamnya, dan mereka sembahyang di dalamnya. Ya, mereka sembahyang. Jadi Salman ini ketika berjalan menuju tanah bapaknya, dia melewati satu gereja. Akhirnya dia mendengar, kok suara apa? Penasaran Salman ini. Akhirnya dia pun masuk ke dalam gereja tersebut. Wa kuntu la adri ma amaron nas li habsi abi iyaya fi baiti. Sementara aku ini tidak tahu apa-apa. Ya, namanya aku dikurung di dalam rumahku, aku benar-benar ditutup dari kondisi di luar sana. Ibarat kata tidak boleh tahu perkembangan di luar, tahunya hanya di dalam rumah karena saking disayang sama abinya ini. Akhirnya dia keluar melewati satu gereja, didengar ada suara. Ini suara apa? Aku bingung. Dan dia tidak tahu kalau ini adalah agama Nasrani. Ini dia ceritakan ketika dia baru masuk Islam, ketika dia sudah masuk Islam. Baru tahu ada Nasrani, ada ini segala macam. Dia cerita, ya. Aku melewati gereja tersebut. Aku mendapati mereka di dalamnya sedang mengaturkan suara-suara, dan mereka sedang sembahyang di dalamnya, dan aku tidak tahu perkara-perkara yang terjadi di luar, sedangkan aku sedang dikurung oleh bapakku. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim anzuru ma yasnaun. Maka aku karena penasaran, kata Salman ini, akhirnya aku masuklah ke dalam bangunan itu. Maka aku melihat mereka, mereka sedang mengeluarkan suara-suara, mereka sedang melakukan ibadah-ibadah mereka, kata Salman Al-Farisi. Aku mendapati mereka apa yang mereka lakukan. Qala, maka dia mengatakan, falamma ra'aituhum a'jabatni salatuhum waraghabat fi amrihim waragibtu fi amrihim. Dan tatkala aku melihat mereka sedang melakukan ibadah, aku terkesimak dengan ibadah mereka. Artinya takjub. Oh, ini ibadahnya ajib, beda dengan kita, kata Salman ini. Dan aku merasa kayak tertarik untuk mempelajari ibadah yang mereka lakukan. Aku tertarik dengan agama ini. Ini agama apa? Kenapa beda dengan agamaku? Wa ragibtu fi amrihim wa qultu hadza wallahi khairun min alladhi hadha ad-din nahnu alaihi. Lalu Salman mengatakan, wallahi, sesungguhnya agama ini lebih baik daripada agama kami, kata Salman. Lebih baik daripada agama kami. Fa wallahi ma taraktu hatta gharabati syamsu wa taraktu dai'ata abi wa lam atiha. Dan akhirnya karena aku lama di situ memperhatikan mereka ibadah seperti apa, sampai-sampai aku lupa sudah terbenam matahari dan aku belum pergi ke tanah bapakku ini. Artinya dia tidak melakukan apa yang disuruh oleh bapaknya. Jadi lama pulangnya. Sehingga cerita bapaknya itu pusing mencari dia. Dia pusing mencari Salman ini, namanya anak yang sangat disayang. Fakultu lahum aina asilu hadha din qalu bisyam. Maka karena saking penasarannya aku kepada mereka, karena sudah lama aku melihat mereka, aku pun bertanya kepada mereka, ini bisa ditemukan di mana agama ini? Dia tanya kepada orang-orang yang ada di dalam gereja itu, ini agama, aku bisa temukan di mana agama ini? Maka kata mereka, agama ini kamu bisa temukan di Syam, karena memang Syam
pada waktu sebelum Islam datang itu dikuasai oleh Romawi. Dan Romawi ya pada hukum asalnya orang Romawi itu beragama paganisme. Tapi karena ingin menguasai kota Syam, daerah Syam, maka mereka menggunakan agama sebagai sarana untuk menguasai Syam. Yang mana Syam pada waktu itu adalah beragama Nasrani. Makanya ketika orang Romawi masuk ke dalam agama Nasrani, banyak di antara acara-acaranya orang pagan itu dimasukkan ke dalam agama Nasrani sehingga merubah agama Nasrani itu menjadi agama paganisme. Tapi namanya tetap Nasrani. Cuma tadi tata cara ibadahnya itu seperti agama pagan. Kayak contoh ada apa namanya hari raya Valentine misalkan, apalagi ya yang itulah. Ya, itu berasal dari agama pagan. Ya, agamanya Romawi kuno. Karena mereka ingin menguasai Syam, maka mereka menggunakan lokomotif agama supaya bisa menguasai daerah Syam yang memang daerah tersebut sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kamu bisa menemukannya di Syam. Ya, qala. Kemudian Salman berkata lagi, "Tsumma raja'tu ila abi." Kemudian aku pulang. Setelah aku bertanya kepada mereka, aku pun pulang. Aku pun pulang, kata Salman. Wa qad ba'atha fi talabi wa shaghalathu an amalihi kullihi falamma ji'tuhu qala ayyu bunayya aina kunta. Ya. Dan ternyata abiku sudah lama mencariku. Tatkala aku pulang, aku ketemu sama bapakku. Bapakku bertanya kepada aku, "Wahai anakku, dari mana engkau? Kenapa lama pulangnya?" "Bapakmu ini khawatir sama engkau," katanya. "Ya, alam akun ahidta ilaika ma ahadtu." Bukankah aku sudah menyuruh engkau untuk melakukan sesuatu? Kenapa engkau tidak melakukannya? Ya, maka Salman mengatakan, "Qultu ya abati, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim." Maka Salman ini menceritakan kepada bapaknya, "Wahai abi, aku tadi melewati satu gereja, lalu aku melihat di dalam gereja itu mereka melakukan ibadah dan ibadah mereka itu membuat aku takjub." Ya, membuat aku takjub dengan ibadah mereka. Ya, aku melihat dari agama mereka, fa wallahi ma ziltu indahum hatta gharabati syam, sehingga aku pun diam bersama mereka sampai terbenam matahari, sehingga aku lupa untuk pergi ke tempat yang engkau suruh, yaitu untuk melihat tanahmu itu. Aku sibuk dengan mereka. Aku melihat bagaimana mereka ibadah, aku melihat bagaimana tingkah laku mereka, dan itu membuat aku takjub. Ya, kata Salman seperti itu. Jadi takjub dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Qala ay bunai, maka bapaknya berkata, "Wahai anakku, laisa fi dzalika dini khairun." Ketahuilah, tidak ada kebaikan di dalam agama mereka. Dia takut bapaknya ini, wah bahaya ini Salman ini. Dia sudah kenal agama Nasrani. Maka saya harus katakan tidak ada kebaikan di dalam agama Nasrani tersebut. Dinuka wa dinu abaika khairum minhu. Agama bapakmu dan agamamu sekarang itu lebih baik daripada agama mereka. Dan ini yang sering kita dapati para jamaah sekalian. Orang tua itu ketika ingin menghalang anaknya untuk mendapatkan hidayah, terutama menghalangi keluarganya, selalu mengatakan ajaran nenek moyangmu itu lebih baik daripada ajaran yang dibawa sekarang. Apa kajian yang ada di masjid itu tuh? Itu kajian yang tidak benar. Ini kajian yang benar. Kadang-kadang kan seperti itu kita dapati di doktrin kita. Ya, tidak usah ikut kajian-kajian itu. Coba lihat contohnya, mereka dimusuhi oleh masyarakat. Mereka tidak disenangi sama masyarakat. Akhirnya didoktrin dengan doktrinan yang tidak baik. Dan itu sudah sering terjadi. Ya, kita dapati sampai sekarang ini kita dapati. Kita dihalangi dari hidayah. Kita dijelaskan, oh dakwah salafiyah ini dakwanya begini, dakwanya tidak benar. Ya, mereka itu adalah Wahabi, mereka itu pemecah belah, mereka itu tidak, ya katanya mereka tidak taat kepada NKRI, katanya mereka seperti. Ya, slogan-slogan yang seperti itu tuh ya disematkan kepada yang hak ini. Ya, sama seperti apa yang terjadi di dalam diri Salman ini. Kata bapaknya, ketahuilah anakku, agama nenek moyangmu itu lebih baik daripada agama mereka. Kultu, maka aku pun berkata, aku membantah bapakku dengan mengatakan, "Kalla wallahi, sekali-kali tidak wahai ayahanda, innahu la khairun min dinina." Sesungguhnya agama mereka itu lebih baik daripada agama kita. Ya, di Salman membela mereka. Ya,
Bapaknya membela agamanya. Salman membela agama Nasrani. Qala, maka Salman mengatakan, fa khafani faja'ala fi rijlayya qaidan summa habasani fi baitihi. Karena saking takutnya bapaknya sama Salman ini, akhirnya bapaknya itu apa? Menali, apa istilah itu? Merantai Salman supaya tidak keluar dari rumahnya. Dia takut, disayang Salman ini. Ya, sangat disayang sama bapaknya. Takut terkontaminasi dengan ajaran Nasrani, akhirnya dirantai biar tidak bisa keluar. Ya. Dia sangat sayang sama anaknya. Qala, lalu Salman berkata lagi, wa ba'atu ilan nasara, aku pun mengirim kepada orang-orang Nasrani utusan, ya, mengirim utusan untuk mengatakan kepada mereka. Apa kata Salman? Faqultu lahum idza qadima alaikum ya rukabun minasyami, atau idza qadima alaikum raqiba minasyami tujar minan nasara fa akhbiruni bihim. Aku mengirim kepada mereka utusan, ya, untuk mengabarkan kepada orang Nasrani. Apa yang dikabarkan? Kalau pedagang dari Syam itu datang ke tempatku ini, kabarkan kepadaku. Ya, kabarkan kepadaku. Jadi kirim surat. Pokoknya kalau ada pedagang dari Syam datang ke negeri Asbahan ini, kabarkan kepadaku. Ya, ini kata Salman. Qala, maka dia berkata lagi Salman, faqadima alaihim raqiba minasyami tujar minan nasara. Akhirnya hari yang dinanti, yaitu hari ketika Salman menanti orang-orang pedagang dari Syam itu datanglah pedagang itu ke negeri Asbahan. Datang ke negeri Asbahan. Mereka datang dan mereka pun utusan tadi yang yang disuruh sama Salman untuk mengabarkan kepada dia kalau ada pedagang dari Syam itu datang, disuruh kabarkan ke dia lagi. Akhirnya datang kepada Salman dan mengabarkan kepada dia bahwasanya pedagang dari negeri Syam itu sudah datang. Ya, qala, maka Salman pun berkata, qultu lahum, aku berkata kepada mereka, ya, idza qadaw hawaijuhum wa aradu ar-raj'ah ila biladihim fa'adinuni bihim. Aku pun berkata kepada mereka, hai kalian, kalau kalian sudah selesai di Asbahan ini dari urusan kalian dari berdagang, maka tolong bawa aku bersama kalian menuju Syam. Jadi Salman ini menawarkan dirinya untuk dibawa ke negeri Syam. Ya. Ya. Jadi ditawarkan dirinya untuk dibawa ke negeri Syam. Qala falamma aradu ar-raj'a ila biladihim akhbiruni bihim fa alqaitul hadida min rijli summa kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syama. Maka tatkala kabar datang kepadaku bahwasanya mereka akan mau pulang dari Asbahan, akhirnya aku pun mencari besi untuk melepaskan rantai yang ada di kakiku. Aku pun keluar dari rumah dan pergi bersama mereka menuju Syam. Ya, keluar Salman ini. Ya, itu pertama kali dia keluar dari kampungnya untuk mencari hidayah. Dia pergi ke Syam pertama kali. Ya. Akhirnya sampai di negeri Syam. Falamma qadimtuha qultu min afdali ahli hadzal din. Ketika aku sampai di negeri Syam, aku pun berkata kepada mereka, siapa orang yang paling alim di tempat ini, di Syam ini? Jadi dia tanya, siapa orang alim? Ya kalau mungkin bahasa kita, sopo ustadz yang paling alim di sini? Aku pengen belajar sama dia. Salman nanya, siapa yang paling alim di Syam ini? Qalu, maka mereka mengatakan al-uskup fil kanisa. Itu ada uskup di kanisa. Uskup itu pendeta. Ya, itu ada uskup di gereja itu. Kamu pergi aja ke gereja itu, ada uskup di sana, ada pendeta, kamu belajar sama dia. Ya, akhirnya dia pergi. Qala fajitu faqultu inni qad ragibtu fi hadzal din. Setelah aku masuk ke gereja itu, aku pun berkata kepada uskupnya, wahai fulan, sesungguhnya aku sangat tertarik dengan agama ini. Wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdamuka fi kanisatika wa ta'allamu minka wa usalli ma'aka. Qala fadkhul.
Lalu Salman mengatakan, aku sungguh tertarik dengan agama ini. Aku ingin bersamamu, aku ingin berkhidmat denganmu, aku ingin belajar di sini, aku ingin sholat di sini bersamamu di gereja ini. Terimalah aku, kata Salman. Maka kata uskup itu, ya sudah tinggal bersamaku, ikut bersamaku. Akhirnya Salman masuk ke dalam agama Nasrani. Jadi dari Majusi menuju Nasrani. Jadi bukan Islam langsung, Nasrani dulu dia. Ya, bayangkan ini seorang yang sangat menjadi motivasi kita untuk benar-benar mencari hidayah. Dia jalan dari Syam, bayangkan dari Asbahan menuju Syam itu tidak dekat jamaah, jauh. Ya, jauh dari Asbahan menuju Syam itu, dari Iran ke Syam itu jauh. Antum dari sini jalan kaki ke ujung Surabaya saja insya Allah tidak mau. Ya, apalagi ikut dengan bagaimana Salman Al-Farisi jalan kaki, tidak punya apa-apa, dia tidak bawa fulus apa-apa. Orang dia kabur dari rumahnya kok. Orang kaya Salman itu. Dia orang terkemuka, bapaknya terkemuka, tokoh. Ya seorang tokoh, mungkin kalau di Sidoarjo ini ibarat kata dia anaknya bupati mungkin. Ya. Tapi dia tinggalkan kemewahannya, dia berjalan menuju hidayah, dia mencari hidayah. Dia tinggalkan semuanya. Dunia yang menjadikan dia itu dihormati sama orang, dia tinggalkan. Dia berjalan menuju hidayah. Akhirnya dia bersama uskup, tinggal bersama uskup itu di dalam gereja. Ya, padahal tu ma'ahu. Akhirnya aku tinggal bersama dia. Kata Salman. Qala fakana rajulun su. Akhirnya dia menyimpulkan Salman ini orang buruk. Uskup ini buruk. Ya, jelek orang ini. Kok bisa? Kata Salman, ya'muru bis shadaqah wa yarghabuhum fiha wa yuraghibuhum fiha fa idza jama'u ilaihi minha syai'an iktanazahu li nafsihi wa lam yu'tihi al masakin. Kata Salman, orang ini buruk. Apa contoh keburukannya? Dimotivasi orang supaya sedekah. Dia digembos-gembosi kepada jamaah supaya mau sedekah. Tatkala sudah mengumpulkan sedekahnya, akhirnya dia menyimpan untuk dirinya sendiri, tidak dibagi kepada fakir miskin. Jadi uskup ini memperkaya dirinya. Ya, ayo kumpulkan sedekah, kasih pada fakir miskin. Kalau sudah terkumpul semua, ditaruh di dalam kamarnya. Dia tidak bagikan kepada fakir miskin. Kata Salman, ini orang buruk, jelek orang ini. Ya, hatta jama' sab'a kilal min dhahab. Ya, sampai terkumpul 7 gentong yang isinya emas. Gentong gimana gentong itu? Besarnya gentong isinya emas. Bukan emas kayak sekarang. Dulu emasnya emas murni 24 karat jemaah. Bayangkan 1 dinar saja yang sebesar uang koin 500 perak itu segitu. Itu emas. Antum punya emas segitu 1 dinar. Ya. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau segitu tuh sudah berapa juta itu? 2,5 juta antum punya uang. Hanya bawa gitu tuh 2,5 juta. Gimana kalau 1 gitu dikumpulkan dalam 7 gentong emas, semuanya sebesar itu semua, kira-kira berapa miliaran rupiah itu? Ya, dikumpulkan sama pendeta itu. Ya, taruh di dalam kamarnya. Dimotivasi orang, ayo sedekah. Giliran sudah terkumpul, ditaruh di dalam kamarnya. Maka didapati, kata Salman, ada 7 gentong yang berisi emas. Qala wa abghatuhu bugdan syadida lamma ra'aituhu yasna. Aku pun murka sama dia, marah. Orang ini jelek orang ini. Ya, aku tidak suka sama orang ini. Dia nyuruh orang berbuat kebaikan, tapi malah dia yang menimbun harta orang-orang tersebut. Qala tsumma mata. Akhirnya Salman menceritakan, lalu kemudian dia mati orangnya. Mati dia. Ya. Fajtamat ilaihi an-nasara liyalfanuhu faqultu lahum. Maka orang-orang Nasrani pun berkumpul. Mereka ingin menguburkan si uskup ini, karena orang-orang Nasrani itu sangat menghormati uskup ini. Ya, sangat dielulukan, sangat diagung-agungkan uskup ini. Ya. Maka ketika dia mati, seluruh orang-orang Nasrani yang ada di daerah Syam itu, di kota Syam itu berkumpul untuk menguburkan dia, untuk memakamkan dia. Akhirnya karena si Salman ini gedek sama, apa istilah bahasanya ya, kayak ya tidak senang gitu loh. Ya, wis sekalian aja saya kasih tahu kepada para jamaahnya, kepada orang-orang Nasrani. Maka Salman mengatakan kepada orang Nasrani, inna hadza kana rajulun su ya'murukum bis shadaqah wa yuraghibukum fiha fa idza jama'tumuhu
biha iktanazaha li nafsihi wa lam yu'til masakin. Orang ini buruk, wahai orang-orang Nasrani. Dia nyuruh kalian sedekah, dia motivasi kalian sedekah, tapi tatkala kalian sudah mengumpulkan harta kalian, itu harta enggak dibagikan kepada fakir miskin. Tidak dibagikan kepada orang lain. Dia simpan untuk dirinya sendiri, ya. Dia tidak memberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Qalu, maka mereka mengatakan, "Wa ma ilmuka bidzalik?" Hai Salman, hati-hati kamu ngomong. Ini pendeta, ini orang soleh. Mana buktinya kalau memang dia itu mengumpulkan untuk dirinya sendiri? Maka Salman pun membawa mereka. Qultu ana adullukum ala kanzihi. Maka aku bawa mereka ke tempat di mana harta itu ditimbun sama uskup tadi, sama pendeta tadi. Akhirnya dibawa sama Salman. Ya, qalu, maka mereka mengatakan, ya, fadullana alaihi, tunjukkanlah kepada kami di mana dia menyimbun hartanya tersebut. Ya, qala faurituhum maudi'ahu, qala fastakhraju minhu sab'a kilalin mamlu'atun dhahaban wa waraqan. Maka mereka pun ditunjukkan oleh Salman tempat di mana harta itu ditimbun, dan ternyata tatkala dikeluarkan harta tersebut didapati ada 7 gentong isinya emas dan uang. Ya, kaget mereka. Di sini harta kita yang banyak ini. Ya. Qala, maka Salman mengatakan lagi, falamma ra'auha fama ra'aitu rajulan yusallil khamsa ya ara anahu afdalu minhu. Ya, afwan. Falamma ra'auhu qalu wallahi la nadfanuhu. Maka tatkala mereka mendapati mendapati 7 gentong ini, akhirnya tadi yang mereka ingin menguburkan si pendeta tadi enggak jadi dikuburkan, dibiarkan begitu saja. Ya. Ini menunjukkan jamaah satu pelajaran di sini. Orang itu dinilai dari hatinya, bukan dari tampak zahirnya. Tampak zahirnya dia seorang yang sangat alim, tapi hatinya belum tentu. Ya, maka kita harus menilai orang itu dari hatinya, karena hati seseorang itu tidak akan bisa berbohong para jamaah sekalian. Ya. Adapun zahir, terkadang kita lihat dia zahirnya baik, tapi hatinya memiliki hati yang buruk, hati yang jelek. Dia memiliki hati yang hasad kepada orang, dia memiliki hati yang pendendam kepada orang, maka ini tidak baik. Meskipun dari sisi zahirnya dia masya Allah, penampilannya dia kemana-mana pakai jubah, pakai peci kemana-mana, bahkan jenggotnya lebih panjang daripada jenggot antum misalkan. Tapi kalau hatinya hati yang sangat, dia memiliki hasad, dia punya keburukan di dalamnya, tidak senang kepada orang, maka hati-hati. Ya, hati-hati para jamaah sekalian. Ya, sebaiknya antum menjauhi orang-orang seperti ini. Ya. Dan bisa jadi belum tentu orang yang dari sisi penampilan dia buruk, tapi hatinya juga ikut buruk, tidak. Ada orang penampilannya mungkin dia buruk, tapi hatinya masya Allah luar biasa. Dia sangat baik. Ya, bahkan saking baiknya dia kepada kita, saking baiknya dia kepada kita, dia suka mendoakan kita. Kita tidak tahu jemaah. Makanya jangan terlalu menilai orang itu dari sisi luarnya, tapi kenalilah dia. Ya, pahami dia, bagaimana hatinya. Baru kita bisa menentukan orang itu baik atau tidak. Karena Allah melihat apa? Kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, Allah tidak melihat kepada harta kalian. Yang menjadi barometer orang baik itu di sisi Allah adalah hatinya. Maka perhatikan, perbaiki hati kita biar kita baik di sisi Allah. Kalau kita sudah baik di sisi Allah, Allah akan menjadikan kita baik di sisi manusia. Kemudian kata Salman, ya, wallahi la nadfanuhu abad. Maka mereka mengatakan kami tidak akan menguburkan dia. Ya, qala, maka Salman pun mengatakan lagi, fasallabuhu tsumma rajamuhu bil hijarah tsumma ja'u bi rajulin akhar fajalahu makana. Ternyata mereka itu menyalib uskup tadi dan melempari dia dengan batu. Ya, luar biasa. Ya, ini hukuman bagi uskup tadi yang dia berbohong, yang dia berdusta, yang dia itu memiliki hati yang jelek kepada jamaahnya. Disuruh motivasi untuk sedekah, tapi ternyata sedekahnya dia timbul untuk dirinya sendiri. Ya, maka dari itu jamaah sekalian, ini ada satu pelajaran juga dari para ulama bahwasanya cepat atau lambat keburukan yang kita sembunyikan itu pasti akan dibeberkan sama Allah Ta'ala. Allah buka. Maka tidak usah kita ya
bermimpi untuk menyembunyikan keburukan. Jangan. Apalagi kita ingin memiliki apa? Kita memiliki sebuah apa istilahnya kayak ada makar-makar yang kita ingin lakukan. Allah akan membuka semua itu. Ya maka lurus-lurus sajalah jadi orang itu. Kita lurus-lurus saja. Jangan memiliki hati yang bengkok. Jangan memiliki hati yang tidak baik. Tapi bersihkanlah hati kita ini dari penyakit hati. Akhirnya mereka pun mensalib dia. Kemudian melempari dia dengan batu. Summa ja'u bi rajulin akhar fajalahu makana. Lalu di Syam itu pun didatangi orang yang baru, datang orang baru. Artinya pendeta baru didatangi untuk menggantikan si uskup tadi di gereja tadi untuk melayani jamaah. Fama ra'aitu rajulan yusalli al-khamsa ara annahu afdalu minhu wa azhadu fid dunya wa la arghabu fil akhirati wa la ad'amu lailan wa naharan minhu. Kata Salman, aku pun tinggal bersama orang ini dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik daripada orang ini. Ini orang baik. Dia sholat 5 waktu, dia zuhud, dia tidak memikirkan tentang dunia. Benar-benar dia khidmatkan dirinya untuk umat dan untuk Robnya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zaman dulu agama Nasrani itu masih agama yang lurus. Masih banyak orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Isa bin Maryam. Di antaranya ini yang didapati sama Salman ini. Ya. Masih lurus dia. Ya. Aku tidak pernah mendapati orang yang seperti ini. Dia ibadah siang dan malam. Dia zuhud terhadap dunia. Dia tidak memiliki antusias terhadap dunia. Qala, maka Salman mengatakan, fa'ahbabtu hubban lam uhibbu min qabl fa'aqamtu ma'ahu zamanan thumma hadarathul wafatu qultu lahu ya fulan. Akhirnya aku pun tinggal bersama dia, tinggal lama bersama dia, sampai satu ketika tibalah saatnya dia mati dia, meninggal. Ya, tibalah saatnya dia meninggal. Sebelum dia meninggal, Salman bertanya kepada orang ini. Ya, kata Salman Al-Farisi kepada orang ini kuntu ma'aka fa'ahbabtuka hubban lam uhibbu ahadan min qabl. Wahai fulan, sesungguhnya aku itu sudah mencintaimu. Aku belum pernah mencintai orang sebelum engkau seperti ini. Dan sekarang engkau akan meninggalkan aku, kata Salman Al-Farisi. Engkau akan meninggalkan aku. Ya, fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Maka kepada siapa engkau wasiatkan aku sekarang untuk belajar? Engkau bentar lagi mau meninggal. Kepada siapa lagi aku mau belajar tentang agama ini? Wasiati aku. Ya, kepada siapa engkau perintahkan aku untuk pergi? Maka orang ini mengatakan, qala ay bunai, wahai anakku, wallahi ma a'lamu ahadan al-yaum ala ma kuntu alaihi laqad halakan nasu wa baddalu wa taraku aktsara ma kanu alaihi illa rajulan bil musil. Ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya aku tidak mengetahui seorang pun yang masih berada di atas agama yang lurus ini, ya melainkan semuanya telah dirubah. Ini dalil menunjukkan bahwasanya agama Nasrani itu sudah dirubah oleh orang-orang Nasrani itu sendiri, oleh pendeta-pendeta mereka. Sudah dirubah. Ya, banyak agama-agama dari ajaran-ajaran Nasrani itu dirubah. Di antara bentuk ajaran Nasrani yang dirubah yaitu menjadikan Isa sebagai Tuhan mereka. Itu dirubah sama mereka. Ya, itu dirubah. Ya. Maka kata orang ini, aku tidak mengetahui yang lain lagi di atas muka bumi ini yang berpegang teguh dengan apa yang aku sekarang berada di atasnya kecuali satu orang. Tapi orang itu tidak ada di sini. Orang itu berada di Musil. Musil itu di Irak. Bayangkan, dari Iran ke Syam, dari Syam kemana lagi? Ke Irak. Jalan kaki. Antum ada nggak yang hijrah dari Surabaya ke Malang, dari Malang ke Pasuruan? Ada nggak? Jalan kaki tapi? Tidak ada. Ya. Akhirnya dia berangkat. Ya, dia berangkat ke Musil, yang mana Musil itu berada di Irak. Ya. Sesampainya dia di sana, sesampainya dia di Musil tersebut, dia pun ketemu dengan orang ini. Dia ketemu, akhirnya dia menceritakan bahwasanya aku ini begini. Aku telah berguru kepada orang ini. Ya, dan dia sudah meninggal dunia, dan orang yang meninggal tadi mewasiati aku untuk datang kepadamu. Ya, faqala li, maka orang ini mengatakan akim indi, ya sudah kamu tinggal bersamaku sekarang. Tinggal. Ya, tinggal bersamaku.
Qala, maka kata Salman, fa aqamtu indahu fawajadtu khairu rajulin ala amri sahibihi. Kata Salman, dan aku pun tinggal bersama dia, dan aku juga mendapati orang ini adalah orang yang baik, seperti temannya tadi, seperti teman yang mewasiati aku tadi. Berarti ini guru keberapanya? Ketiga. Guru pertama kan jelek, guru kedua bagus, guru ketiga yang ini, yang ada di Musil. Ya. Maka aku dapati dia ini orang yang baik, masya Allah, baik sama seperti temannya. Falam yalbatu an mata falamma hadaratul wafat qultu lahu. Akhirnya lama-lama dia pun meninggal dunia, mau meninggal. Nah, sebelum meninggal dia pun berkata kepada orang ini, Salman berkata kepada orang ini, "Hai fulan, kepada lagi kemana engkau akan mewasiati aku untuk aku pergi berguru? Sebentar lagi engkau akan meninggalkan dunia ini." Ya. Fa ila man tusini bi wa ma ta'muruni. Qala, maka dia berkata, "Ai bunai, wallahi ma a'lamu rajulan ala misli ma kunna alaihi illa rajulan bin nasibain." Ya, kata orang ini, demi Allah, aku tidak tahu lagi orang yang berada di atas agama yang lurus seperti aku ini, kecuali orang itu berada di kota Nasibain. Ya, Nasibain itu, ya, dia kembali lagi ke Syam. Ya, ke Syam. Dia kembali lagi ke Syam. Jadi dari Iran ke Syam, Irak, Syam lagi. Guru yang keberapa berarti? Keempat. Berjalan dia, ketemu sama gurunya, ketemu sama guru tadi yang ada di Nasibain tadi. Fajituhu fa akhbartuhu bima jara. Aku pun mengabarkan kepada orang tadi tentang apa yang aku alami, bahwasanya aku sudah berguru begini. Kemudian dia pun mengatakan, ya sudah, fa'akim indi, tinggal bersamaku sekarang, tinggal. Lama kelamaan dia pun meninggal dunia yang ada di Nasibain ini. Lalu dia berkata lagi kepada orang ini, Salman berkata lagi, "Ya fulan, ya, kepada siapa lagi engkau akan mewasiati aku, sementara ya aku ini sudah mendatangimu, siapa lagi?" Maka kata orang ini, ya bunai, wallahi ma'alamu ahadan bakiya ala amrina amiruka an ta'tiyahu illa rajulan bi amuriyah. Wahai fulan, sesungguhnya tidak ada lagi tempat yang aku bisa merekomendasikan kepadamu untuk engkau datangi, melainkan ada sahabatku yang ada di kota Amuria. Amuria itu di Turki. Turki itu Eropa sana. Ya, jalan dia ke Turki. Dari Persia, dari Iran ke Syam, dari Syam ke Irak, dari Irak ke Syam lagi, dari Syam baru ke Turki. Luar biasa perjuangan Salman Al-Farisi. Antum mana yang seperti itu? Ya. Dari Sidoarjo ke Surabaya, dari Surabaya ke Malang, dari Malang ke Pasuruan, dari Pasuruan pindah ke Jogja misalkan, dari Jogja pindah ke Jakarta, pindah lagi ke sini. Tapi dia berjalan. Dia terus berjalan dalam rangka apa? Mencari hidayah. Ya. Karena bagi dia harus terus belajar, dia harus mencari hidayah. Akhirnya dia pun datang ke Amuria, menceritakan tentang kondisi dia, aku sudah begini. Maka orang ini mengatakan, "Akim indi fa aqamtu inda rajulin ala hadi ashabihi wa amrihim." Aku pun tinggal bersama dia, dan aku juga mendapati ya guruku yang di Amuria ini sama seperti guru-guruku yang lainnya tadi, kecuali guru yang pertama tadi, yang buruk itu, yang jelek. Ya. Jadi ini guru yang keberapa ini? Kelima atau keenam? Kelima. Kecuali guru yang pertama tadi. Itu guru yang buruk. Ya. Keempat guru yang terakhir 2, 3, 4, 5 itu semuanya baik semua, kata Salman. Ya. Wa kuntu aktasibu hatta kanat li baqaratun wa ghanimatun. Tapi di Amuria dia ini kerja bersama gurunya ini. Akhirnya dia pun hasil dari kerja dia mendapatkan sapi, dia mendapatkan apa? Kambing. Dia punya sapi, dia punya kambing. Ya, kerja dia. Ya, ini juga nasihat bagi kita para jamaah sekalian. Antum penuntut ilmu juga harus kerja.
Ya, tidak hanya sekedar duduk. Ustaz, kan katanya nuntut ilmu itu membuka pintu rizki. Iya, tapi harus ada usaha. Jangan hanya sekedar anak menuntut ilmu saja, nggak mau kerja. Ini namanya orang, ya itulah. Antum tahu sendiri. Kata Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan tarkus sabab wa huwa sabab fa huwa qadhun fil aql. Orang meninggalkan sebab padahal itu sebab untuk mendapatkan sesuatu, ini namanya orang yang kurang akal. Antum pingin kenyang tapi antum tidak mau makan, gimana caranya? Kira-kira gimana? Antum pingin punya anak tapi tidak mau nikah, gimana caranya? Kan aneh orang seperti ini. Oh bisa Ustaz, tinggal anak pergi ke panti asuhan adopsi anak lah, itu ngadopsi namanya, bukan dari keturunan kita. Ya, maka harus ada sebab. Segala sesuatu itu harus ada sebabnya. Tidak bisa kita tidak mengambil sebab. Orang ingin jadi orang alim harus belajar. Sebabnya adalah belajar. Hasilnya adalah menjadi orang alim. Tidak mungkin orang bisa jadi alim kalau dia tidak belajar. Kalau ada orang mengatakan saya orang alim tapi tidak belajar, itu contoh wahyu minasyaiton. Ya, tidak benar seperti ini. Harus belajar, duduk capek. Makanya kata para ulama, faman talabal ula sahirul layali. Barang siapa yang menginginkan keutamaan, ingin menjadi orang alim, ingin menjadi orang yang paham tentang agama, apa syaratnya? Sahirul layali, begadang di malam hari, ngafal, baca. Ya buka kita para ulama, bukan begadang nonton bola. Ya, giliran ada Liga Champion baru nonton, baru bangun. Ya. Saya menang tadi malam. Enggak ada yang menang. Oh enggak ada ya? Ya. Begadang. Faman romal ula bi ghairi kaddin adu al umur fi talab al mahali. Tapi kalau dia hanya sekedar menyia-nyiakan usianya, ya sudah, dia akan begitu-begitu saja. Antum kalau ingin menjadi orang alim harus belajar, datang duduk di majelis ilmu, capek jamaah. Ya. Antum kira ustaz-ustaz sekarang yang jadi ustaz-ustaz besar, misalkan kita sebut saja Ustaz Firanda, Ustaz Syafiq misalkan, ya, ustaz Aun misalkan yang ada di sini, di Ustaz Mubarak misalkan, kira mereka tidak menjadi orang susah pertama, ngafal, bangun malam hari. Bahkan mereka harus ya memotong waktu tidur mereka dalam rangka apa? Untuk memahami tentang agama ini. Tidak bisa. Harus kita capek jamaah. Harus dengan capek. Tidak bisa dengan bersantai-santai itu. Ya. Tidak bisa. Ya. Makanya kata para ulama, ya la yunalul ilmu birohatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan hanya dengan kita bersantai-santai. Harus capek. Harus kita itu merasakan kesusahan itu. Ya, kadang-kadang kita tidak makan, kadang-kadang kita lapar, kadang-kadang begini segala macam. Syekh Albani rahimahullah, ketika beliau masih bekerja sebagai seorang reparasi jam, beliau masuk ke maktabah itu sekitar 10 jam. Tapi ketika beliau itu diberikan amanah untuk memegang maktabah, dia tambah 13 jam per hari di maktabah. Antum kuat di maktabah 13 jam? Ya, jangankan 13 jam, 13 menit di maktabah saya sudah gelisah, antum. Makanya harus capek. Iya. Orang ingin mencari kebaikan itu tidak bisa dengan bersantai-santai, tapi dia harus capek. Loh. Oh, saya kira itu tadi jam 11.43. Ternyata 10.05. Sampai jam berapa kita? Masih panjang ceritanya ini. Baik. Singkat cerita, akhirnya dia bekerja, dapat, ya, dia kemudian mendapatkan seekor sapi dan seekor kambing, ya. Kemudian Salman Al-Farisi berkata kepada orang tadi, ya, berkata kepada orang tadi dengan mengatakan, kemudian takdir Allah pun berlaku untuknya ketika itu aku berkata, wahai fulan, selama ini aku hidup bersama si fulan, kemudian dia mewasiatkan untuk ini. Artinya dia selama dia hidup ini ada yang tempat dia diwasiatkan. Nah sekarang dia bertanya kepada gurunya yang di Amuria ini, lah sekarang kalau kamu meninggal, kepada siapa kamu akan mewasiati aku? Kalau yang di mana tadi? Yang di Syam mewasiati supaya pergi ke Mesir. Dari Mesir diwasiati pergi ke Nasibain. Dari Nasibain disuruh pergi ke Amuria. Ya. Sekarang yang di Amuria ini, kalau kamu meninggal, kepada siapa engkau akan
wasiati aku wahai fulan, ya. Kepada siapa lagi engkau akan mewasiati aku? Ya. Maka kata orang ini, qala ay bunai, wallahi ma a'lamu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nas amuruka an ta'tiyahu. Wahai fulan, wahai anakku, sesungguhnya aku tidak tahu kepada siapa aku akan mewasiatimu untuk engkau datangi. Walakinnahu qad adallaka zamanu nabiyyun mab'utsun bidini Ibrahim. Akan tapi sebentar lagi akan ada seorang nabi yang akan diutus oleh Allah Ta'ala, yang mana nabi ini akan membawa agama seperti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu agama tauhid. Siapa itu? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yakhruju bi ardil Arab, yang dia akan keluar di negeri Arab. Muhajiran ila ardi baina harrataini wa bainahuma nakhlun bihi alamatu la takhfa, yang mana dia akan hijrah keluar dari kampungnya menuju tempat yang mana tempat itu dipenuhi dengan kebun-kebun kurma. Di mana maksudnya? Madinah. Ya, dan tempat itu berada di antara dua batu cadas yang besar, berada di antara yaitu Gunung Uhud itu. Ya, antum lihat kota Madinah dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Makanya kota Madinah itu ketika perang Khandaq itu ditutup di bagian depannya karena tidak bisa masuk lagi lewat sampingnya karena batu. Apa yang mau dipanjat? Batu dah. Ya, batu tinggi mau dipanjat untuk perang, ya tidak bisa. Makanya strategi Salman Al-Farisi ketika perang Khandaq itu apa? Kita buat parit. Karena di sini salah satunya akses untuk masuk ke kota Madinah. Kalau ini kita tutup sudah selesai sudah. Ya, habis perkara sudah. Makanya dibuat parit sama Nabi SAW. Ya. Perang Khandaq atau kita kenal dengan istilah perang Ahzab. Nama lainnya adalah perang Ahzab. Khandaq karena itu adalah mencerminkan paritnya. Nah, orang ini kata gurunya yang di Amuria ini, dia akan keluar, dia akan diutus di negeri Arab dan dia akan berhijrah ke tempat di mana di antara dua batu cadas yang sangat besar dan di dalamnya terdapat kebun-kebun kurma. Alamatul la takhfa, yang mana ciri-ciri orang yang akan diutus ini yang pertama, yakulul hadiah, dia makan hadiah. Nabi itu makan hadiah. Ya, wala yakulus sodako, dan dia tidak makan sedekah. Ya, jadi antum jangan nanti anak nggak makan sedekah, anak makan hadiah aja. Ya, antum bukan nabi, nggak apa-apa ngambil sedekah. Ya, dia makan hadiah dan dia tidak makan sedekah. Baina katifai khatibun nubuwah, dan di antara dua pundaknya ini ada stempel kenabian. Ya, ada stempel kenabian. Kata para ulama itu sebesar apa? Telurnya burung bidara di sini. Ya. Kata orang ini, fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad fa'al. Kalau kamu bisa pergi ke negara ini, ke tempat ini, maka lakukanlah. Qala summa mata. Ya, kemudian orang ini pun meninggal dunia, gurunya ini tadi. Ya, wagibu famakastu bi Amuria masyaallah, dan aku pun tinggal di Amuria untuk sementara waktu. An amkuta summa marra bi nafarun min kalbi tujari fakultu lahum tahmaluni ila ardil Arab wa utitum baqarati hadhihi wa ghanamati hadhi. Kata Salman, akhirnya ketika aku berada di Amuria, tiba-tiba ada sekelompok pedagang, dia bilang sama pedagang itu, "Hei kalian, tolong bawa aku ke negeri Arab. Ya, ini balasannya, aku berikan kalian sapiku dengan kambingku." Jadi harta yang dia kumpulkan Salman itu rela dia kasihkan, yang penting dia bisa berjalan ke Arab. Ya, luar biasa pengorbanan untuk mencari hidayah jamaah. Ya, bayangkan hartanya dikeluarkan semuanya, yang penting dia bisa berjalan menuju negeri Arab. Ya. Summa marabi, kemudian dia pun berangkat. Ya. Qalu, "Nam." Mereka mengatakan, "Taib, kami terima." Fa'ataituhum iyyaha, maka aku memberikan mereka apa yang aku janjikan tadi. Ya, wa hammaluni hatta idza qadamu bi wadil qura zalumuni faba'uni li rajulin min yahudi. Ternyata mereka berkhianat. Sampai di satu lembah ternyata aku dijual kepada orang Yahudi. Akhirnya jadi apa? Jadi budak. Ya. Akhirnya jadi budak. Ya. Fakuntu indahu wa raitun nakhla. Akhirnya pun aku ikut bersama orang Yahudi tadi. Aku berjalan, ketika aku berjalan aku melihat, loh kok ada pohon kurma?
Mulai Salman ini main anunya akalnya. Kok ada pohon kurma? Ya. Wa ra'aitu nakhla wa rajautu an akuna al-balad alladhi wasafa li sahibi wa lam yalhaqli wa lam yahikli. Dan aku berharap inilah negara atau inilah tempat yang disifati atau yang diceritakan oleh guruku tadi, yaitu kota Madinah maksudnya ya. Aku berharap ini. Fa baina ana indahu qadima alaihi ibnu ammi lahu minal Madinah min Bani Quraidah fafta'ani minhu fahtamalani ilal Madinah. Ternyata itu bukan. Sampai ternyata datang anak pamannya untuk membeli budak yaitu Salman dan dari Bani Quraidah. Bani Quraidah itu di mana? Di Madinah. Akhirnya Salman itu dibawa oleh orang ini ke Madinah. Bayangkan, pindah-pindah dia. Ya. Pindah-pindah dia. Ya. Fawallahi, kata Salman, ma huwa illa an ra'aituha fa araftuha bi sifati sahibi fa aqamtu biha wa ba'athallahu rasulahu fa aqama bi Makkah ma aqama la asma'u lahu bi dzikri ma ana fihi min syughlir rik. Ya, kata Salman, demi Allah, inilah kota yang selama ini diceritakan oleh guruku yang ada di Amuria tadi. Ada pohon kurmanya, ada batu besarnya. Inilah maksudnya kota Madinah. Inilah tempat yang akan datang seorang nabi itu. Maka aku pun diam di sini. Aku pun diam menanti. Pokoknya sampai datang berhijrah. Salman tidak istilahnya apa istilahnya? Tidak apa ya? Tidak. Pokoknya kalau sudah tahu dia langsung ingin ke Mekah itu. Tidak, tapi dia sabar, nunggu di kota Madinah. Sambil dia bekerja di tuannya itu. Tempat dia dijual tadi, yaitu anak dari pamannya tadi. Aku pun bekerja, ya. Summa hajara ilal Madinah. Tibalah saatnya Nabi itu hijrah ke kota Madinah. Fa wallahi inni la fi ra'si udhuki li sayyidi a'malu fihi ba'dul amali wa sayyidi jalisun idza aqbala ibnu ammi lahu hatta waqafa alaihi faqala fulan qatalallahu nayya qaila. Ya. Ketika aku sedang berada di atas pohon kurma. Lagi berada pohon kurma, Tuanku ada di bawah. Aku dengar ada orang hijrah. Ya, saking semringanya aku, tiba-tiba ya aku pun mulai turun dari pohon kurma dan buah kurma itu menimpa kepala tuanku. Ya, sampai tuannya bilang, "Kau ini kurang ajar sama aku," katanya. Ya. "Kenapa kamu ini?" katanya. Ya. "Kenapa kamu ini kok sumringah sekali?" Ya. "Wallahi innahum al-an la mustama'una bi baqa'i ala rajulin qadima alaihi min Makkah al-yawma yaz'amuna annahu nabi." Ya, sampai tuannya itu ya ngerutu. Ini nih ada nabi yang datang ini, ya. Ada nabi yang datang. Dia mengatakan dirinya nabi. Dia dengar saja Salman ini. Dia dengar saja. Ada nabi yang mau datang ke kota Madinah ini. Ini mengancam kita, kata tuannya, karena sambil mendengar cerita tuannya ini. Dan di atas itu sudah goyang-goyang itu, makanya jatuh buah kurma itu. Akhirnya dia dengar, ya. Dia dengar kabar tersebut. Hatta dhanantu ana sakit ala sayyidi qala wa nazaltu anin nakhla faja'altuhu aqulu li ibni ammi madza taqul. Akhirnya aku turun dan aku bertanya kepada tuanku ini, apa sih yang kalian ngomong tadi?" Pura-pura. "Apa yang kalian ngomong tadi?" Ya, qala faghadiba sayyidi, maka tuanku ngamuk sama aku, marah sama aku. Lalu dia mengatakan, ya, falakamani luqmatan syadida wa qala malaka wa lihadza aqbala ala amalik. "Hei, apa urusanmu Salman? Kamu nanya-nanya tentang kabar ini. Sudah, kamu kerja sana. Enggak usah tanya-tanya. Kamu ini kerja sana sudah. Kamu ini budak. Ya, tidak ada urusan kamu dengan berita ini," kata tuannya. Qala qultu la syai inna ma aradtu an ashtabiha amma qal. Ya, enggak apa-apa. Yang penting aku bisa mendengar saja. Aku bisa ngambil informasi dari mereka. Wa qad kana syai'un indi qad jama'tuhu falamma amsaitu akhadtu thumma dhahabtu bihi ila Rasulillah. Akhirnya aku pun mengumpulkan kurma. Aku mengumpulkan kurma yang terbaik, aku kumpulkan. Akhirnya sore hari aku pun datang kepada orang yang mengaku Rasul tadi. Ya, datang kepada orang yang mengaku Rasul tadi. Maka fakultu lahu, aku pun berkata kepadanya, "Innahu qad balagani annaka rajulun saleh." Telah datang kabar kepadaku bahwa kamu ini rajulun yang soleh, orang soleh, ya. "Ma'aka ashabu laka ghuraba dzau hajatin wa hadza syai'un kana indi lis-shadaqah." Ya, kalian ini adalah orang yang asing datang ke sini. Ya sudah, ini aku berikan kalian sedekah. Kata Salman.
Pertama bilangnya apa? Aku memberikan kamu sedekah. Fara'aitukum ahaqqu bihi min ghairikum. Aku melihat sedekah ini lebih pantas kepada kalian karena kalian ini sebagai pendatang ke tempat ini. Kata Salman, lihat bahasa diplomasi dia. Dia tidak langsung tembak kamu nabi ya, enggak, tapi dia ingin tahu ya secara ilmu gitu loh. Benar gak dia makan sedekah? Benar gak dia terima hadiah? Akhirnya dia bilang ini sedekah. Ya qala ya faqaratuhu ilaihi faqala Rasulullah li ashabihi kulu wa amsaka yadahuhum falam yakul. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalian sahabat, makanlah. Ya, aku tidak makan. Ya, aku tidak makan. Makanlah sedekah ini. Ya. Qala faqultu fi nafsi hadza wahid. Satu. Ini tandanya sudah satu. Dia tidak makan sedekah. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2. Karena kan 3 tadi kan? Makan hadiah dan ada kata Salman hadihi wahidah. Ini satu. Sudah semakin yakin dia. Ya. Suma saraftu, aku pun pergi meninggalkan dia. Fajama'tu syai'an wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah thumma ji'tuhu bihi faqultu inni ra'aituka la taqulu shadaqa wa hadhihi hadiyah. Hai Rasulullah, hai fulan, aku kemarin tidak makan, aku melihat engkau tidak makan sedekah. Sekarang aku mau kasih engkau hadiah. Maka kata Salman, wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Ya, aku ingin memuliakan engkau karena engkau sebagai tamu di sini. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Fa'akala Rasulullah SAW minha wa amaru ashabahu fa'akalu ma'ah. Maka Rasul pun memakan kurma tadi dan memerintahkan kepada para sahabat juga untuk memakan. Qala qultu fi nafsi hatani isnan. Sudah 2. Tinggal 1. Ya, panjang Salman itu dapat hidayah itu panjang. Ya, butuh waktu yang sangat panjang. Ya. Qala, kemudian Salman berkata lagi, summa ji'tu Rasulullah SAW wa huwa ya bibaqi'il gorqot, dan aku pun datang kepada Rasulullah SAW yang mana Rasul itu sedang berada di kuburan yang ada di kota Madinah. Qala wa qad tabi'a janazata, yang mana Nabi SAW mengantar jenazah min ashabihi yang meninggal dunia dari sahabatnya alaihi syamlatani, yang mana di Nabi SAW itu ada dua apa? Ada 2 selendang gitu. Wa huwa jalis fi ashabihi fasallamtuhu alaihi thumma istadartu anzuru ila dhahrihi hal ara al khatim alladhi wasafa li sahibi falamma ra'ani Rasulullah SAW istadbartuhu ya arafa anni istaftastu fi syai'in wasafa li. Ternyata Rasul itu tahu Salman ini ingin melihat tandanya yang ada di belakang. Maka kan Salman itu berbalik ke belakang, pergi ke belakang, berdiri di belakang Rasulullah SAW. Rasul menyadari kayaknya orang ini ingin melihat tandaku. Maka apa kata kata Salman, fa'al qaridaahu, akhirnya andhahi, akhirnya Rasul itu membuka ridanya dan memperlihatkan punggungnya. Fanadhartu ilal khatim, maka aku pun melihat tanda tersebut. Fa'araftuhu fangkababtu alaihi akbalahu abqa. Akhirnya aku melihat tanda yang ketiga, aku pun memeluk dia, aku pun menangis di hadapan Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah tahawwal fatahawwaltu ya faqasastu alaihi hadithi kama haddatsuka ya ibn Abbas fa'ajaba Rasulullah SAW yasma'u dzalika ashaba. Maka aku pun menceritakan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku dulu begini, aku ini dari agama Majusi pindah ke Nasrani ke Syam, kemudian pindah ke Al-Musil, kemudian dari Musil pindah ke kemana tadi, An-Nasibin ya, An-Nasibain, kemudian aku pindah ke Amuria sampailah aku dijual oleh ke orang Yahudi, sampai sekarang aku bertemu dengan engkau ya Rasulullah SAW. Salman sambil menangis ya, memeluk Rasulullah SAW ya, memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Salman Al-Farisi, ketika aku menceritakan ini kepada Nabi SAW, maka Rasul pun menyuruh untuk para sahabat mendengarkan ceritaku. Betapa perjuangan Salman itu sangat luar biasa di dalam dia mencari agama Islam. Maka ketika dia bertemu dengan Rasul, dia pun bersyahadat dan dia pun dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini perjalanan kisah Salman para jamaah sekalian, dan itu antum bisa baca nanti di dalam kitab-kitab sejarah. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, hirsu sahabi Abdullah bin Abbas ala akhdil ilmi min mudhannatin wa talaqqihi min masdarihi mubasyaratan wa biduni wasitatin.
bagaimana Abdullah bin Abbas itu sangat antusias untuk dia mengambil ilmu dari sumbernya. Ini pentingnya belajar itu harus dari sumbernya. Langsung dari sumbernya. Ya. Dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Makanya dia tidak mau dengar dari siapapun tentang kisah Salman. Dia harus dengar langsung dari orangnya. Karena terkadang kalau kita menceritakan kisah orang, kadang-kadang ada bumbu-bumbunya. Orang ceritakan A sampai Z, kita ceritakan apa? A sampai Z, Z-nya lebih. Banyak bumbunya. Itu yang menyebabkan nanti ceritanya tidak valid jadinya. Jadi dengar langsung dari orangnya. Ya. Belajar langsung. Itu cara kita mentalaki ilmu. Belajar langsung dari guru. Bukan kita ya boleh bertanya kepada teman, tapi yang lebih baiknya adalah kita langsung bertanya kepada guru kita. Nanya, Ustadz gimana begini. Jangan bertanya sama teman, apalagi teman kita orang yang jahil, tidak tahu tentang ilmu. Yang ada nanti apa? Jari ini nanti. Ya. Kalau sudah gitu selesai agama ini. Ya. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud sangat antusias untuk mendapatkan ilmu dari Salman Al-Farisi. Kemudian yang kedua, ya, kisah ini menjelaskan kepada kita, ijtahada Salman radhiyallahu anhu fi dinihi al-batil wa badala ma fi wasihi qabla an yaslam, yaitu bagaimana Salman itu ternyata orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam agamanya yang batil sampai Allah menjadikan dia itu masuk ke dalam agama Islam. Ya. Sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Dan tatkala dia masuk ke dalam agama Islam luar biasa. Salman adalah orang yang sangat berpegang teguh dengan agamanya. Maka tatkala pernah ditanya sama para sahabat, "Ya Salman, anta Abu Man? Kamu ini anak siapa?" Ya. Siapa keluargamu? Salman sedih. Dia tidak punya keluarga. Ya, dia datang sendiri sebatang kara ke kota Madinah. Tidak ada keluarganya. Maka tatkala mendengar Nabi SAW langsung mengatakan, Salmanu minna, kami ini Salman itu adalah keluarga kami. Kalian jangan mencela Salman. Oleh karena itu ada satu pelajaran yang bisa diambil ketika kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib yang meninggal atau yang mati dalam kondisi kafir, dia tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu Allah menurunkan surat di dalam Al-Quran, ya innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah. Kata Imam Ibnu Qayyim. Apa kata Imam Ibnu Qayyim berdasarkan ayat ini? Seolah-olah ayat ini ingin berkata kepada Nabi Muhammad, ya, Allah ingin berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, anta turidu Abu Thalib wa nahnu nuridu Salman. Engkau ingin menginginkan Abu Thalib masuk Islam, tapi kami menginginkan Salman dari Persia datang untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi hidayah itu di tangan siapa? Tangan Allah jemaah. Bukan di tangan kita. Sekelas Abu Thalib saja yang hidup bersama Nabi tidak bisa mendapatkan hidayah. Tapi Salman dengan lika-liku perjalanan hidupnya, dia mendapatkan hidayah. Karena dia yakin bahwasanya Allah pasti akan memberikan dia hidayah. Ya. Nah, ini pentingnya. Ya. Maka hidayah itu harus dicari. Tidak bisa hidayah itu ditunggu. Karena hidayah itu rizki dari Allah jamaah. Sebagaimana sifat rizki itu harus dicari. Maka hidayah pun harus dicari. Tidak bisa hidayah itu kita tunggu di rumah kita. Duduk diam, aku mau tunggu hidayah. Tidak bisa. Harus cari keluar. Duduk di majelis ilmu. Datang satu pengajian ke pengajian berikutnya. Antum pelajari bagaimana benar atau tidak. Kalau benar, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang antum ikuti. Itulah hidayah seperti itu harus dicari. Tidak bisa ditunggu di rumah. Ya. Makanya sering saya dapati di tengah-tengah jamaah kita. Banyak yang cerita kepada saya, Ustaz, saya ini dulu dari pengajian ini, saya pindah ke sini. Saya orang yang paling tidak senang dengan pengajian salaf, Ustaz. Tapi saya begini. Bahkan dia ceritakan, ya, ada saya pernah ketemu sama orang, dia pernah masuk aliran itu sampai 20 aliran. Baru dapat kajian salaf itu. Saya subhanallah aja. Yang penting kita mau bersungguh-sungguh saja untuk mencari hidayah itu. Terutama kita yang masih muda. Ya, kita mengarahkan diri kita kepada hidayah tersebut. Kita bersungguh-sungguh. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh kami akan berikan jalan kami untuk mendapatkan hidayah tersebut. Maka benar-benar kita harus bersungguh-sungguh di dalam kita menapaki jalan hidayah ini. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah, atau dari kisah ini, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ta'allumil ilm wa tahsilihi was su'alu anhu wa dzalika min riwayat Ibnu Abbas an Salman.
Hadis ini menjelaskan kepada kita, atau cerita ini menjelaskan kepada kita tentang semangatnya para sahabat di dalam dia belajar ilmu agama. Kita harus semangat ya. Ingat betapa banyak keutamaan dari kita menuntut ilmu. Itu yang antum harus jadikan acuan untuk tetap semangat. Sebenarnya tidak usah banyak-banyaklah keutamaan menuntut ilmu itu. Cukup satu, menuntut ilmu agama jalan menuju surga. Masa itu tidak bisa menggerakkan kita untuk berjalan menuju majelis ilmu? Antum kan ingin masuk surga kan, betul tidak? Ada yang ingin masuk neraka di sini? Gak ada kan? Antum ingin masuk surga semua. Allah berikan jalannya, salah satu jalannya berjalan menuju majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu, jalan untuk menuju surga. Ya, padahal Allah mudahkan untuk kita datang ke majelis ilmu. Tapi kenapa kita tidak mau bergerak para jamaah sekalian? Ya, oleh karena itu supaya kita tetap semangat hadir di majelis ilmu. Gampangannya gimana Ustaz? Ingat selalu bagaimana keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Banyak kalau kita sebutkan hadis-hadis Nabi SAW, hadis yang familiar. Yang tadi lanjutannya, apa kata Nabi SAW? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fiman inna. Apa kata Nabi SAW di akhir-akhir hadis itu? Allah akan menyebut nama-nama kita yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikat. Allah yang sebut nama kita. Muhammad hadir di majelis ilmu di Darul Fitrah hari ini. Disebut sama Allah Ta'ala. Antum saja kalau disebut sama Bapak Bupati Sidoarjo, nama antum di hadapan seluruh rakyat Sidoarjo, bangganya Masya Allah luar biasa. Gimana kalau yang menyebut kita ini adalah Allah Ta'ala di hadapan makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Masa kita tidak bangga? Masa kita tidak tertarik? Ya. Masa nama antum disebutkan misalkan sama Gubernur Jawa Timur, ya, Ibu Khafifah, kita kumpul seluruh warga Jawa Timur kumpul dipanggil, Muhammad maju ke depan. Oh bangga kita, saya dipanggil sama gubernur. Ini baru sekelas gubernur yang manggil. Bagaimana kalau yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama kita jemaah. Ingat selalu keutamaan belajar ilmu agama itu. Dengan demikian insya Allah Allah akan mempermudah kita untuk mendatangi majelis ilmu, terutama kita yang masih muda, ya, yang masih muda. Antum yang masih muda umur ya belum 40, ya, sudah semangat belajar ilmu agama. Ya, kalau antum sudah menikah, ajak istri itu ke majelis ilmu, ya. Meskipun harus naik sepeda itu sudah rasa ninja nanti, tenang. Ya. Allah mudahkan nanti. Jadi semangat para sahabat. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini juga, yaitu bahwasanya sholat itu memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam hati dan jiwa kita. Memiliki pengaruh yang sangat besar. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menjadikan Salman itu terpesona dengan sholat-sholat yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Tapi dengan syarat, sholat yang kita lakukan itu dengan ikhlas, dengan memperhatikan tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Percuma kita sholat, tapi kalau tidak memperhatikan keikhlasan kita, tidak memperhatikan tuntunan Nabi, itu yang menyebabkan sholat itu tidak akan berpengaruh di dalam jiwa kita. Karena sholat yang berpengaruh terhadap jiwa dan hati itu adalah sholat yang dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam kitab beliau Min Hidayati Suratil Fatihah, beliau menyebutkan bahwasanya di antara sebab kenapa di antara sebab amal soleh itu baru dikatakan amal soleh kalau dia mengikuti tuntunan Nabi. Kalau tuntunan Nabinya hilang, belum dikatakan amal soleh. Dan amal soleh itu memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam hati dan jiwa manusia. Kalau syaratnya saja kita tidak penuhi, maka dampak yang akan ditimbulkan oleh amal soleh itu tidak akan bisa kita raih, tidak akan bisa. Makanya jangan salah, ada orang sering sholat ke masjid tapi masih suka apa? Suka curi kotak amal atau suka curi sandal misalkan. Ya, ambil baiknya, buang buruknya. Saya bawa sandal buruk, bawa pulang sandal baik, Ustaz. Itu ambil baiknya, buang buruknya namanya itu. Ya. Ini salah menerapkan kaidah. Ya, bawa ke masjid bawa kiwai, pulangnya bawa ya bawa sandal apa gitu kan. Ya. Nah, ini
Kenapa masih banyak orang seperti itu padahal dia sering sholat ke masjid, Ustaz? Bisa jadi karena dia belum memenuhi syarat yang bisa menjadikan sholatnya itu bisa memberikan pahala atau memberikan dampak yang baik kepada dirinya. Maka perhatikan, karena sholat itu merupakan ibadah yang mulia para jemaah sekalian. Ya, ibadah sholat, ibadah yang sangat agung setelah 2 kalimat syahadat. Maka perhatikan sholat kita ini. Jangan sampai kita ini lalai di dalam kita mengerjakan sholat kita. Tapi itu yang keberapa? Yang keempat. Sekarang yang kelima ya. Ya, yang kelima ini yang terakhir ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari kisah ini, yaitu diperbolehkan seorang menceritakan masa lalunya dalam rangka untuk mengambil pelajaran. Untuk mengambil pelajaran. Tapi kalau tidak, sebaiknya tidak usah. Kalau tidak ada pelajaran di dalamnya, tidak usah. Kayak contoh, Salman banyak pelajaran di dalamnya. Tapi kalau kita misalkan masa lalu saya suka minum narkoba, suka konsumsi narkoba ini, itu tidak perlu diceritakan kalau yang itu. Tapi kalau kayak kisah-kisah Salman ini, perjalanan dia untuk mencari hidayah, ini perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Makanya Nabi membolehkan untuk menceritakan bagaimana kejahilan yang terjadi di zaman jahiliyah dulu yang dialami oleh Salman. Tapi kalau kita tidak ada faedahnya apa yang kita lakukan ya di zaman dahulu, maka tidak usah cerita. Ya, Ustaz, apakah ada di zaman sekarang contoh kasus yang boleh kita menceritakan keburukan kita, Ustaz, untuk mengambil pelajaran? Ada. Mana contohnya? Tobat dari riba. Boleh ceritakan. Antum boleh menceritakan sebagai pelajaran kepada orang lain betapa ngerinya dosa riba. Kalau minuman keras nggak perlu, orang sudah tahu. Ya, narkoba orang sudah tahu, tapi riba masih banyak yang samar-samar di tengah-tengah kita. Ustadz, yang haram kan riba, bunga nggak haram, Ustadz? Ya, bunga nggak haram, riba yang haram. Ya, nah ini perlu diperhatikan. Ada kisah-kisah yang mungkin bisa diceritakan dalam rangka untuk mengambil pelajaran, tapi ada kisah yang tidak perlu untuk diceritakan. Karena hukum asal sebenarnya menceritakan keburukan di masa lalu ini termasuk al-mujahir, orang yang menampakkan dirinya dari melakukan perbuatan dosa tersebut, dan ini dilarang dalam agama, kecuali itu tadi kalau memang ada pelajaran yang bisa diambil. Kalau tidak ada, tidak usah cerita. Ya, tidak usah cerita. Terkadang ada orang cerita bangga, dulu saya masih zaman jahiliyah dulu ya saya minuman apa saya tidak pernah minum. Ya, orang tua kecil ya. Apalagi vodka, sudah. Itu bukan level saya. Bangga. Ini tidak perlu bangga dengan demikian. Tidak perlu kita bangga. Ya. Kadang-kadang kita ini suka bangga. Maksiat sama Allah Ta'ala bangga. Narkoba apa yang tidak pernah saya coba? Sabu-sabu. Ya. Sasuki. Bukan. Bukan. Sabu-sabu. Apalagi? Ekstasi. Semua Anda coba. Semua sudah coba. Anda sudah tahu gimana rasanya. Ini bangga namanya. Ini tidak boleh kalau seperti ini. Ya. Tapi kalau untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah jahiliyah yang bisa untuk diambil pelajaran, itu tidak apa-apa untuk diceritakan. Ya seperti itu tadi. Orang tobat dari yang namanya riba. Ya gimana sih bisa tobat? Kenapa kok bisa tobat dari riba? Setelah saya begini, saya dapati begini. Itu kan banyak yang cerita-cerita seperti itu. Makanya kan ada istilahnya komunitas ex-banker. Itu kan ada komunitas ex-bank itu. Diceritakan bagaimana kondisi mereka ketika mereka masih bekerja di perbankan konvensional yang itu banyak ribanya segala macam. Mereka ceritakan bagaimana ketika mereka bekerja di satu lembaga yang itu adalah lembaga ribawi. Ya, mereka ceritakan supaya kita ini terhindar dari riba tersebut, karena memang riba ini luar biasa para jemaah sekalian. Ya, nah ini diantara pelajaran yang bisa diambil dari kisah Salman Al-Farisi, seorang yang mencari hidayah, yang dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, tapi para jemaah sekalian, ya saya rasa cukup karena sudah habis waktunya. Adapun tanya jawab nanti antum tanya ke Ustadz Nafi saja. Ya. Saya tidak pantas untuk menjawab pertanyaan antum karena ilmu yang saya miliki ini terbatas. Jadi nanti sampaikan salam saya ke beliau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan antum semuanya. Tapi saya rasa cukup para jamaah sekalian ya. Mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ini saya langsung undur diri. Saya mau langsung keluar kota. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Semoga ini bisa menambah semangat kita untuk berhijrah, untuk terus mencari hidayah. Bagaimana Salman dalam mencari
mencari hidayah. Dan semoga ini bisa menjadi motivasi kita untuk terus bisa bertahan di atas hidayah dan dakwah yang hak ini sampai ajal menjemput kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian antum ya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.